Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resa Budi Deskianditya, spesialis neurologi, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai pikun pada lanjut usia. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah pikun pada lanjut usia merupakan suatu kondisi yang normal? Dan jawabannya sudah jelas dan tegas bahwa pikun bukan suatu kondisi yang normal, melainkan suatu penyakit yang disebut sebagai demensia. Jadi, penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama disebut penurunan fungsi kognitif karena usia yang kondisi normal. Kondisi normal ini biasanya memiliki ciri khas berupa pasien mengeluhkan adanya penurunan daya ingat atau penurunan memori, tetapi pasien masih ingat apa yang dilupakan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau screening, maka hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang normal. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai gangguan daya ingat yang ringan atau mild cognitive impairment, di mana pada kondisi ini adalah suatu kondisi penyakit, bahwa sudah terjadi penurunan fungsi kognitif yang salah satunya adalah penurunan daya ingat, dan apabila tidak diobati dengan baik maka akan bisa berkembang menjadi demensia. Dan yang disebut sebagai demensia apabila sudah memenuhi syarat terjadinya gangguan fungsi kognitif lebih dari 2 domain dan ada gangguan dari aktivitas sehari-hari seperti aktivitas rawat diri, makan, mandi, berpakaian, atau aktivitas mengatur rumah tangganya. Dan kapan sebenarnya kita harus memeriksakan diri ke dokter? Apabila sudah terjadi gejala-gejala yang menunjukkan adanya demensia. Apabila bapak, ibu, saudara yang memiliki anggota keluarga yang memiliki gejala berupa penurunan daya ingat, kemudian adanya kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian adanya gangguan berbicara atau gangguan bahasa, serta adanya disorientasi, penurunan penampilan yang memburuk, kemudian bisa juga terjadi adanya kesulitan dalam melakukan perhitungan sederhana, kemudian sering lupa atau salah meletakkan barang, perubahan perasaan atau perilaku, serta perubahan kepribadian yang awalnya memiliki hobi sehingga menjadi tidak lagi melaksanakan hobinya, atau bahkan perubahan emosional, maka sebaiknya Bapak, Ibu, atau Saudara melakukan pemeriksaan dan screening ke dokter dan rumah sakit. Kemudian pada saat kondisi pandemi seperti saat ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara masih merasa takut atau cemas untuk datang ke rumah sakit? Tenang saja, tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, dan tidak perlu takut. Di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, kami sudah melakukan protokol untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di rumah sakit sesuai dengan petunjuk dari pemerintah dan Badan Kesehatan Dunia WHO. Dengan adanya protokol yang kami laksanakan, diharapkan bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada Bapak Ibu yang akan memeriksakan diri ke rumah sakit. Tentunya kami juga menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap melaksanakan protokol 5M serta menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari segala penyakit. Terakhir, saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.